Selamat datang di Music Rescue Podcast. Yang tiga itu dilewatkan LMK kalau kata undang-undang. Di sini yang datang salah satu contoh LMK itu WAMI. Hari ini kita sudah kedatangan yang jauh-jauh dari ibu kota, menerjang kemacetan, mengarungi lautan Jumatan di kilometer 57. Ya. Ada Mas Bimas dan Kang Medi dan Mas Medi. Mungkin bisa kita mulai mengobrol di sore ini, Mas Bimas dan Mas Medi. Mas Bimas ini adalah, ya bisalah di browsing lah, adalah biar tahu ya teman-teman siapa orang-orang ini. Tapi di poster juga disebutin, dan saya nggak bisa hafal cepat, jadi saya nggak sebutin lagi. Won, Kak Medi, mangga. Gini gitu. Nah, jadi kan kita ngobrolnya santai kan, ya kita ngobrolnya santai. Terus di sini ada whiteboard khusus pesanan Mas Bimas. Kenapa harus whiteboard? Karena tidak bisa menggunakan tab. Enggak deh, enggak. Karena pengennya aja bor gitu, biar lebih free writer gitu, biar free writer gitu ya. Siap, begitu teman-teman. Mari kita ngobrol sambil menunggu buka puasa. Apapun keluhan teman-teman, nanti ada sesinya, kita keluhkan saja di sini. Jangan-jangan kita punya solusi, atau bahkan teman-teman mau mempertanyakan kerja dari Bapak ini, silakan. Atau teman-teman mau mempertanyakan apa yang bisa dilakukan oleh Bapak itu, silakan. Jadi alhamdulillah kita kedatangan mereka ini dengan kesadaran kalau mereka akan membagi ilmunya dan memberikan beberapa mungkin yang belum kita ketahui, khususnya tentang hak cipta dan hak-hak apa saja sih yang dimiliki oleh kita sebagai komposer khususnya, atau bahkan performer gitu ya. Dan apa bedanya komposer sama performer? Apa bedanya publishing sama publisher? Apa bedanya agregator sama label sama predator? Apa bedanya? Gitu ya. Predator mas saya. Enggak, Deng. Aku mas Soleh. Ayo teman-teman, kita mengobrol, Gun. Ayo. Ini ada mic. Jadi begitu teman-teman, mungkin pertanyaan yang paling mendasar, akang-akang, ini saya nyebutnya akang-akang aja, dah masih muda ya, ua-ua. Jadi anggaplah kalau saya mewakili Soundcialism, Mas Bim, di mana teman-teman Soundcialism ini mereka memiliki rilisan yang baru muncul, kemudian mereka tidak begitu memahami untuk kembali seperti kita obrolan di Dago pada saat itu, Mas Bim, merawat dan supaya aku personal sih, supaya lagu aku dapat duit tuh perawatannya gimana sih, Mas Bim? Mungkin pertanyaan pertama itu dulu deh yang mendasar ya. Dan saya mewakili Depanas Dalam, idem sama Soundcialism. Yap. Begitu Mas Bim. Oke, ini ada sebenarnya dua syarat yang tadi harusnya udah disampaikan sama Fuad sih. Pertanyaan ini juga gue sampaikan waktu di kafe apa itu namanya? Di Kelesa. Di Kelesa waktu itu. Ketika teman-teman di Bandung ditanya siapa di antara kalian jadi pencipta lagu, pada nggak mau angkat tangan. Gue nggak tahu juga alasannya apa. Padahal kenapa kalau gue tanya itu karena penjelasannya itu penjelasan yang akan gue sampaikan ke Gugun atau ke Fuad mewakili Soma dan Dekengan Pusat tadi. Iya. Cari nama susah banget. Sama Depanas Dalam, itu tergantung dia sebagai pencipta lagu, dia sebagai komposer,
atau dia sebagai produser orang yang merekam. Itu hanya beda-beda. Atau dia sebagai performer. Dia tadi performer sekaligus merekam sendiri enggak? Iya. Nah, mereka berempat tadi itu melakukan 3 fungsi yang berbeda. Mereka menciptakan lagu, mereka merekam sendiri, suaranya sendiri, mereka memperform sendiri lagu-lagunya itu gitu. Itu haknya berbeda-beda gitu. Nah, karena yang mau gue sampaikan di sini dan ini jauh lebih kondusif ya dibandingkan Kalesa ya. Ya. Seenggaknya kita nggak basah gitu. Betul banget. Sengaja Mas Bim. Tempat yang belum pernah digunakan kita gunakan. Iya, okay. Kita merawanin di sini. Dan waktu itu gue agak masuk angin karena gue kedinginan. Jadi di sini lebih nyaman, tapi kalau mau dibuka semua tentang hak cipta, performer dan produser, gue pikir obrolan kita akan sampai sahur. Kita bahkan nggak tahajud nanti gitu, nggak sempet. Banyak sekali. Mau cipta saja ini tolong manfaatkan ilmunya beliau ini, Kang Med ini tinggi sekali dalam hal performing. Kenapa? Karena dia chief license-nya WAMI. Gitu. Nah, hak cipta saja, kalian sebagai pencipta saja itu haknya ada 9. Kalau kata undang-undang hak cipta. Kenapa gue minta papan tulis? Karena gue kalau ngejelasin harus diagram karena susah untuk dibayangkan. Kita ngomongin sesuatu yang nggak ada bentuknya, ya. Judulnya pasti susah ini. Judulnya lagu Soma dan Orang Dalam apa judulnya? Senang-senang. Oke, senang-senang. Kita ngomong senang-senang ya. Mudah kan? Kita ngomong senang-senang. Ini baru hak ciptanya saja. Gue belum ngomong dia sebagai produser. Itu juga ada 2 biar sengaja 2 warna. Pasal 9. Pasal 9. Ya. Hak cipta, ini tentang hak cipta ya. Ini tentang hak cipta ya. Jumlahnya ada 9. Ya. Kedengeran nggak sampai belakang? Kedengeran. Kalau enggak aku jadi standby. Kalau pakai standby. Gue ngomong aja nggak Bang. Jadi jumlahnya ada 9. Yang 6 itu pencipta langsung, mereka langsung. Pencipta atau komposer langsung. Yang 3 itu dilewatkan LMK kalau kata undang-undang. Di sini yang datang salah satu contoh LMK itu WAMI. Nanti Pak Medi yang menjelaskan ini karena kalau di luar negeri pendapatan ini meskipun kelihatannya persentasenya kecil, pendapatan ini itu jauh lebih besar dibandingkan pendapatan ini di luar negeri. Di mana negaranya sudah taat hukum. Kalau kita di negara-negara yang negaranya taat hukum, ini tuh lebih besar dibandingkan ini. Kenapa? Karena negaranya hadir. Jadi ini tuh model yang warung, rumah sakit, bioskop itu ini. Kalau ini, kalau tadi kita ngomong lagu judul contoh senang-senang, senang-senang diciptakan oleh mereka, direkam oleh mereka sendiri. Kemudian, gua senang nih sama lagu itu. Gua pengen nyanyiin ulang, kalau istilah sekarang namanya cover, ya. Gua gandakan lagi ciptaan mereka, itu ada di sini. Contohnya, menggandakan. Kemudian kalau udah gua gandakan, gua sebarluaskan kan ke YouTube biasanya kan. Buat apa gua gandain kalau nggak gua sebarluasin? Gua distribusiin tuh di sini. Penggandaan, pendistribusian, penterjemahan itu ada di sini. Nah, yang 6 ini guna apa maksudnya? 6 ini membutuhkan izin langsung dari pencipta. Apapun yang dilakukan. Inti dari pasal 9 Undang-Undang 28 itu, gue ngomong selalu undang-undang dulu ya, karena gue dasarnya lawyer. Jadi gue harus ngomong undang-undang dulu.
Kalau ngomong pasal 9 intinya adalah apapun orang mau lakukan terhadap lagu senang-senang mesti izin dia. Itu inti pasal 9. Pelaksanaannya yang susah. Pelaksanaannya kalau 6 pencipta sendiri, tapi kalau ini lewat LMK. Ini nanti apa nanti diomongin sama Pak Medina. Di sini kalau kita ngomong digital, ya itu nggak bisa dilakukan langsung. Di sini aja pencipta ada berapa? Ada kali 30 orang ini. Nah, platform digital kayak YouTube itu nggak bisa memberikan langsung akses kalian ke sistem mereka untuk mengawasi penggunaan lagu-lagu kalian. Kan harus izin toh, berarti harus kalian awasi toh. Nah, pengawasan itu nggak bisa sendiri-sendiri. Pengawasan di semua itu di internasional, platform digital itu melalui namanya publisher. Publisher itu makanya sangat tertolong dengan model hak angket gak jelasnya panas dalam. Publisher itu apa? Banyak orang nggak tahu karena itu memang industri yang relatif baru di Indonesia, baru tahun 97. Industri baru 30 tahun itu industri yang sangat muda. Nah, publisher itu sebenarnya adalah badan hukum yang mengelola hak ekonomi pencipta. Jadi di dunia internasional semua pencipta pasti punya publisher. Either mereka nunjuk publishing yang profesional atau mereka self-publish. Tapi udah jarang lah self-publish yang platform digital mau terima itu jarang sekali. Di Indonesia contoh self-publish itu Piu ya Mbak. Piu, contohnya Piu. Piu Padi. Itu karena ada kesalahan hukum saja, bukan kesalahan sih. Dia ambil asetnya, hanya lagu-lagunya dia saja, tapi PT-nya PT Abid namanya. Tapi ya bisa kita katakan karena dia merepresent karya ciptanya sendiri, maka dia namanya self-publish. Tapi yang lain kebanyakan mereka akan titip ke publishing. Nah, ini yang dinamakan hak individu, ini yang dinamakan hak kolektif. Nah, menurut gue, karena waktunya sangat terbatas, ya, ini akan lebih baik kita atur-atur sendiri enaknya gitu ya. Gue ngomongin hak cipta dulu, sedikit menyinggung hak produser sama performer. Kemudian nanti kan ada, insya Allah ada buka puasa kan, ada kan? Oh ya, bagus. Kalau nggak ada mah alhamdulillah. Jadi, oh jam 5 dia, ya, di sini ya. Anda sendiri sih buat. Oh ya udah. Jadi abis itu karena waktu lebih baik kita model bunga serampai. Maksudnya lebih baik kita buka coaching klinik. Jadi tak tunjuki saja orang-orang pada kita yang mana. Kalau kalian ada masalah langsung tanya. Karena kasusnya pasti berbeda-beda. Tadi Bang Yusna Ben juga sendiri kasusnya unik. Itu juga korban. Modelnya gondrong doang tapi korban. Ya, anak-anak gondrong di sini tidak garang tapi korban. Bang Ija juga korban gitu. Jadi kasus-kasus mereka itu unik-unik. Nah di sini yang di depan ada 3, di belakang ada 3 itu juga anak-anak Pragita yang bisa kalian tanya atau tanya gue atau Pak Medi. Jadi akan tak singgung dulu hak dasarnya. Kalau kalian merasa klik gue ada masalah di situ, langsung saja nanti tanya model coaching klinik saja. Langsung tanya, karena kalau dijelasin nggak bakal cukup waktunya. Gue belajar ini 23 tahun. Jadi kalau mau ngajarin sampai subuh juga nggak selesai. Gitu. Nah, ini teman-teman yang harus dipegang utama sekali oleh pencipta adalah bahwa pasal 9 itu apapun orang mau mengeksploitasi barang gue, mesti izin gue, gitu aja. Apapun. Jadi, ini banyak model pencuriannya banyak. Contoh, ada yang terjebak temannya, tak masukin sini situ, akhirnya diklaim oleh orang lain, duitnya lari kemana kita nggak tahu, gitu ya. Ada juga yang model, lu kayaknya ini kan artis nih, mereka berdua nih, gue produksi ya. Maksudnya kan proses produksi, gue produksi jadi master ya, ngerti ya?
tapi karya cipta di gue ya, atau karya cipta ikut gue. Nah, model-model kayak gitu tuh, itu banyak terjadi. Label-label lama model gitu. Gue mau ngeproduksiin lo, tapi karya cipta lo ke gue. Nah udah, habis itu bingung laporannya. Kalau misalnya udah menghasilkan uang, itu uangnya dari master yang hasil produksi kita atau dari karya ciptanya? Harusnya dua ya, beda. Jadi duit royalti dari ciptaan sama revenue. Kalau di master itu hasil produksi atau master itu berbeda sendiri. Nah itu hal kayak gitu itu ada triknya yang sekarang sebenarnya kalau orang-orang bilang digital itu kayak hutan belantara, seharusnya enggak. Digital itu malah datanya malah makin gampang toh dilihat kan. Kalau kalian misalnya kerjasama kayak gitu tadi, yuk gue produksi yuk, tapi ciptaan di gue juga ya kayak gitu. Terus kemudian laporan cuma satu, bisa protes. Ini laporan yang mana nih? Hasil master gue yang diproduksi atau karya ciptaan gue, royalti. Itu datanya kan ada. Semuanya bisa ditelisik, makanya sebenarnya makin enak. Nah, ini yang gue jelasin hanya di sini saja. Kalau master tadi, dia ini kenapa saya sebut sebagai produser? Produser itu undang-undang hak cipta ngomong. Beliau-beliau, orang-orang atau badan hukum yang bertanggung jawab dan membiayai proses perekaman suara, itu namanya produser. Mereka punya hak sendiri. Itu di pasal 24. Pasal 24. Ini tadi juga disebut sama Mas Yudha, dia itu sebenarnya memiliki hak produser. Itu hak produser pasal 24. Kalau mereka sudah jadi contoh lagu senang-senang tadi yang versi yang kita dengarkan tadi ya, versi folk genre apa tadi itu? Genre Sudirman. Iya itu genre Sudirman tadi, misalnya, ya kan itu mereka yang merekam ya, masternya master mereka ya. Kemudian gue suka, gue sama Pak Medi bikin versi metalnya, boleh dong, asal mereka mengizinkan. Maka itu dua master yang berbeda. Yang genre Sudirman tadi, yang berhak mendapatkan revenue ya mereka berdua. Tapi kalau yang metal, gue sama Medi, mereka nggak boleh, kecuali, tetapi di luar royalti. Mereka karena mereka menciptakan lagu senang-senang, maka gue kasih berapa persen lah, namanya royalti dari pendapatan gue. Tapi mereka nggak bisa menghakim bahwa yang versi metal juga punya gue ya, nggak bisa. Karena masternya berbeda. Nah, hal-hal seperti ini itu banyak tidak mungkin mengerti ya, secara logika mengerti teman-teman. Tapi kebanyakan tidak peduli. Akhirnya terjadi seperti berlarut-larut masalahnya. Sekarang ini ada satu perkara yang gue bantuin di Jakarta, contoh ada Visiumbing ya. Gue bantuin mikir doang nih, gue gak ngurusin apa-apa, gue bantuin mikir doang. Itu beresinnya satu lagu bisa sampai 6 bulan, 7 bulan. Nyari datanya aja susah. Itu lagu baru, apalagi yang sudah bertahun-tahun, 30 tahun tadi. Terus terang saja memang tantangan kita ya bagi seniman itu adalah kita tidak menyukai detail. Kita tidak menyukai catatan yang rapi. Biasanya gitu. Padahal seperti tadi Boyk bilang, di Undang-Undang Hak Cipta kita itu dimungkinkan karya cipta kita itu bisa jadi jaminan di bank. Fidusia ada itu. Tetapi gimana caranya jadi jaminan bank kalau karya cipta kalian itu tidak terdokumentasi dengan baik? Contohnya, judulnya apa, diciptakan bareng sama siapa, pada tahun berapa, terdaftar di mana, sudah ada nomor KTP-nya enggak tuh karya cipta namanya SWC. Kalian sendiri punya nomor KTP pencipta namanya IPA enggak? Hal kayak gitu.
Memang memuakkan buat kita seniman ya. Paling males nyarat begitu-begitu. Tapi mau nggak mau. Kalau enggak ya tidak terlindungi. Gitu. Jadi di sini sebenarnya lebih pada bukan pada pelatihan ilmu hukum hak ciptanya, tetapi membangkitkan kesadaran bahwa data dan administrasi kalian dalam mencatat karya cipta kalian sendiri itu yang lebih penting. Biarkan saja perlindungan hukumnya kita yang mikirin. Ya kalau mau diskusi ya ayo tak kasih ilmunya, nggak ada masalah, nggak usah kuliah fakultas hukum gitu. Tapi yang jelas datanya yang ngerapin ya kalian sendiri, kalian yang ngerti gitu. Kalau mau tanya case per case, adalah contoh kasus teman kalian di belakang itu ada korban-korbannya. Gimana kejadian seperti itu terjadi gitu. Simple, mereka tidak peduli sama karyanya. Repotnya udah ngehits. Yang ngehits aja nggak peduli mereka. Asal masukin ke sistem orang apa segala macam gitu. Jadi ketika penggunaan digital itu semakin luas, ya kan dia semakin banyak. Kenapa? Duitnya lari ke orang kok. Gitu. Nah, ini gua akan selesaikan di sini ya. Tentang 6H ini, kita bisa ngobrol nanti diskusi kalau kalian punya masalah gitu. Nanti yang ini saya serahkan dulu ke Pak Medi untuk yang 3 haknya yang beda, yang lain ya. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi.